terserah kalian. Wanim mustaqbilal qiblah, tidur ngadep kiblat. Alal janibil aiman, di posisi sebelah kanan kita nempel tangan. Mutatahhiran, dalam keadaan bersuci. Ya, tidak punya hadas besar, tidak punya hadas kecil. Paham? Kalau kita punya hadas besar, ya itu makruh kita mau tidur kalau belum wudu. Misal ada orang habis jima sama istrinya, ya, kemudian dia mau langsung tidur, makruh. Disunahkan wudu dulu. Ya, kalau tidak mau mandi, lebih afdol lagi mandi dulu sebelum tidur. Kalau tidak mau mandi atau tidak bisa mandi, mungkin karena dingin atau karena malas, wudu paling tidak. Baru kemakruhannya bisa hilang. Atau wudu, ya, mandi. Kalau punya hadas besar mandi, kalau punya hadas kecil wudu. Pokoknya kita suci dan tidur dalam keadaan suci. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya, manama, apa kata Nabi Isa alaihissalam, sibahnya ini, manama min ghairi taharah fa'in asabahu syarrun fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang tidur tidak dalam posisi berwudu atau posisi suci, kalau kena adab, kalau kena musibah, kena bala, kena penyakit, maka jangan disalahkan kecuali dirinya sendiri. Artinya apa? Tidur tidak dalam posisi toharoh ini bisa menyebabkan atau bisa memungkinkan adanya bala masuk ke tubuh kita, musibah masuk ke tubuh kita, penyakit masuk ke tubuh kita. Karena apa? Karena ada penghalang dengan yang namanya wudu. Paham ya? Kata Nabi Musa, fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan kecuali diri ente sendiri. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan orang lain. Kalau kita tidur kemudian kita sakit, ya, kita tidak dalam posisi bersuci atau posisi berwudu, kemudian kita kena penyakit, kemudian kita tidak dalam posisi berwudu, maka kata beliau jangan salahkan kecuali diri kita sendiri. Tahirul qalbi min kulli ghishin wa ghillin. Ya, selain bersuci zahirnya, juga suci hatinya daripada yang namanya ghish atau ghil, dari yang namanya kebencian dan lain sebagainya. Ya, kita ini disuruh sama Nabi Muhammad SAW atau adab-adab tidur ini, ketika mau tidur kita ini disunahkan untuk memaafkan semua apa yang telah diperbuat oleh manusia kepada diri kita. Ya, disuruh seperti itu. Jangan sampai kita ini tidur bawa penyakit yang namanya penyakit hasud. Ya, jangan sampai kita tidur bawa penyakit hasud, penyakit dengki, penyakit takabur, penyakit lain sebagainya. Kita disunahkan kalau mau tidur itu semua dihilangkan dulu. Ada orang yang tadi pagi nyakiti kita maafkan. Ada orang yang tadi pagi menzalimi kita maafkan. Ya, itu sunnahnya kalau mau tidur seperti itu. Kata Habib Ali Habsyi, ya, di antara mujahadahku, di antara mujahadah saya ini, mujahadah tahu kan? Mujahadah melawan hawa nafsu atau mematikan hawa nafsu tadi, di antara mujahadahku ini adalah aku setiap tidur gak pernah membawa penyakit iri atau dengki atau benci kepada orang lain. Itu jadi sebelum tidur semua dihilangkan. Orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita dimaafkan semua. Paham? Itu tadi maksudnya. Tahirul qalbi min kulli ghishin wa ghillin ta'iban, dalam posisi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan tidurnya itu tadi kita ini terakhir hari kita di dunia. Ya, harus taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Waj'al akhira ma taqul Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyakal ladzi arsalta. Sudah kita baca. Kemudian baca apa? Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun ila akhir surah, sampai akhir surah. Bang, ini tadi adab-adab kita sebelum kita mau tidur. Dan jangan lupa kita bersiwak. Ya, sebelum tidur kita bersiwak. Karena siwak sebelum tidur ini akad sunnahnya ini besar, atau lebih ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sebelum tidur. Sunnah itu sama kayak wudu tadi, ya kan? Siwak itu sama kayak wudu. Paham? Artinya sunnah keadaan sunnah untuk bersiwak ini juga banyak.
Mau sholat sunnah siwak, ya kan? Mau tidur sunnah siwak, mau wudhu sunnah siwak, mau taklim sunnah siwak, mau baca Al-Quran sunnah siwak, mau hadir majelis ilmu sunnah siwak. Sunnah siwak banyak. Ya, tapi ada tempat-tempat yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada keadaan-keadaan yang lebih ditekankan kesunahannya oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya sebelum tidur, bangun tidur, mau sholat. Paham? Ini tadi 3 keadaan yang paling ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bersih. Sama kayak wudhu. Wudhu kalau sunnah itu apa? Yang di antara yang paling ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW juga wudhu sebelum tidur. Paham ya? Wudhu sebelum tidur itu juga ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan sampai jangan sampai kita yang lupa. Paham? Jangan sampai lupa. Ini ada tambahan sedikit. Kalau kita sebelum tidur baca surat, paham? Kalau kita pengen ya, kayak kita ini santri kan, ada faedah. Kalau kita ini kayak thalib ilm seperti ini atau lain sebagainya, atau bukan thalib ilm. Kalau kita ini pengen nanti bangun pagi ini otak kita ini fresh, hafalan kita yang kemarin masih ingat. Artinya untuk mempercerdas otak kita atau akal kita, maka kita disuruh baca apa? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu bihi min sampai akhir ayat. Itu kita baca 3 kali. Ini kalau tidak salah di surat Al-Imran. Ya, di surat Al-Imran kalau tidak salah. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu bihi minas sama'i ma'in fahya bil ardh ba'da mautiha. Itu sampai akhir ayat. Itu disunahkan baca 3, bukan disunahkan, itu sunnah kalau tidak salah, sunnah riwayat dari Nabi Muhammad SAW 3 kali, baca 3 kali. Paham ya? Sebelum tidur. Paham? Sebelum tidur baca 3 kali. Kemudian doa bangun tidur, tasawwak, disunahkan pakai siwak. Doa indal istighfar minan naum, sunnah pakai siwak. Wagul baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Paham? Ini hafal semua insyaallah ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sunahkan baca doa seperti ini. Kemudian disunahkan lagi baca doa apa? Baca ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ini kalau tidak salah di surat Al-Baqarah. Paham? 3 kali. Ini sebagai pengait tadi. Pengait ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri yang ada di surat Al-Imran ini tadi dikaitkan dengan yang ayat yang ada di Al-Baqarah inna fi khalqis samawati. Yang ini tadi yang Al-Imran. Ya, wali ya. Ini yang bangun tidur yang Al-Imran. Ya, yang ini kalau tidak salah Al-Baqarah. Kalau bangun tidurnya apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ini tadi ada Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Setelahnya itu ya ada. Paham ya Al-Imran. Itu setelah. Itu dikaitkan dengan ini. Ayat ini dikaitkan dengan ini. Insyaallah kita bangun tidur apa? Bangun tidur tidak linglung. Paham? Bangun tidur tidak linglung. Yang kita kemarin ini sudah punya planning. Saya besok mau melakukan ini, saya besok mau mendatangi ini, saya besok punya urusan ini dengan orang. Bangun tidur lupa semua. Paham? Ini supaya kita mengingat-ingat itu terus, apalagi buat santri ya, atau buat thalib ilm, buat ulama dan lain sebagainya. Kita baca ayat ini supaya apa? Bangun tidur ini masih ingat. Paham? Bangun tidur masih ingat. Jadi yang buat yang ngafal-ngafal Al-Quran ini bagus doa ini. Paham ya? Kalau tidak salah ini hadis dari Nabi Muhammad SAW. Insya Allah minggu depan tak cari kepastiannya ini hadis apa doa, cuma faidah dari ulama saja. Insya Allah hadis ini, ayat itu tadi. Ya. Ini adalah doa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada hadis satu lagi dari Nabi Muhammad SAW bahwa manusia ini kalau bangun tidur alaihi thalathu uqad, punya 3 rantai dari besi, paham, di lehernya. Maka nih jangan heran kalau kita ini bangun tidur ini kalau ngelegrek, susah nangen-nangen. Paham? Mau sholat subuh berat teman, suruh kerja berat. Ya, suruh taklim berat. Itu kenapa? Karena bangun tidur 3 rantainya setan masih ada di leher kita. Setiap orang bangun tidur pasti terikat oleh 3 rantainya setan. Alaihi thalathu uqad. Paham? Faida staiqadha wa da'a in halat 'uqdah. Paham?
Kalau dia bangun tidur, baca doa, lepas satu rantai dari lehernya dia. Rantainya setan ini. Lepas satu rantai. Fa idza tawaddaa in halat 'uqdah. Kalau wudu, habis baca doa, bangun wudu, ke kamar mandi wudu. In halat 'uqdah, terlepas satu lagi. Paham? Wa idza shalla in halat 'uqdah. Kalau dia sholat, habis baca doa, wudu, sholat 2 rakaat, ya, sholat sunnah 2 rakaat, maka akan terlepas semua rantainya setan ini. Paham? Kemudian dia fa'asbaha apa namanya? Fa'asbaha ala kulli hal, artinya maka dia akan bangun tidur fresh, bangun tidur semangat, bangun tidur kuat, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal hari itu tadi. Paham ya? Jadi kalau bangun tidur ini jangan asal-asalan ya. Bangun tidur mencolot, yes, nyumet rokok sih dulu. Biasa ngono. Nah, paham? Ini kok rokokan bangun tidurnya biar asapnya hilang dulu. Ya, biar bau mulutnya hilang. Ya, salah ya. Bangun tidur, misal kita bangun setelah adzan subuh, ya sudah amalkan. Bangun tidur baca doa, habis baca doa wudu, habis wudu sholat 2 rakaat. Ya, entah itu sunnah qobliyah subuh atau sunnah lainnya sebagainya. Yang penting seperti ini, supaya bapak asbahana syaitan, kata Nabi Muhammad SAW. Maka dia akan bangun tidur dengan semangat. Wah, paham ya? Tidak lemes, dino tidak lemes. Paham? Kalau lemes, kerja morat marit, ya kan? Ngaji morat marit, belajar morat marit dan lain sebagainya. Maka ini tadi pesan-pesan atau tips-tips ya, kalau bahasa sekarang tips, supaya kita ini menghadapi hari esok ini dengan semangat dan lain sebagainya. Supaya kita yang hari-hari lampaunya ini diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih semua tips oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Yakin lah. Tidak ada Apa? yakin lah. Tidak ada yakin, tidak ada yang tanya kan kemarin-kemarin kan? Iya, yakin aja. Biasanya yakin, selalu yakin. Tanya ya. Pernah baca keterangan itu, Bib, kalau mau tidur menghatamkan Al-Quran gitu. Terus ya sih sama aja tapi 3 gitu. Baca tasbih, sholawat, istighfar, tahmid. Semuanya cuma 3, bukan 3. Ya sebetulnya semua bacaan bagus, semua zikir bagus. Mau ngatamkan Quran 4 kali, 10 kali terserah mau sebelum tidur. Itu diganti sama Al-Ikhlas 3 kali. Ya, ada hadis dari Nabi SAW, Al-Ikhlas 3 kali ta'dilu khatmah. Ya, baca surat Al-Ikhlas 3 kali ini pahalanya sama kayak pahalanya menghatamkan. Tapi sama ya. Sampai tak kasih tahu, sepeda motor ini sama semua namanya sepeda motor. Ya kan? Ada moge, ada sepeda BP. Ya kalau baca surat Al-Ikhlas 3 kali, pengen pahalanya sepeda motor yang moge, ya jangan harap dapat sepeda BP. Ya kalau menghatamkan dari awal Bismillah sampai Shadaqallahul Adzim Al-Ikhlas, itu dapat sepeda moge. Ya sampai Anas baca sepeda, dapat sepeda moge. Door prize-nya apa? Sepeda motor. Kalau baca Al-Ikhlas 3 kali ya dapat BP. Metik ya. Semua bacaan kembali lagi ke situ tadi, semua bacaan itu baik. Zikir semua apa-apa itu baik. Tapi ini loh, ada jalan Nabi Muhammad SAW, ada sunnah. Ya, tidak usah kita ini pengen ngarang-ngarang sendiri saja. Tidak apa-apa, kita mau ngarang zikir apa saja terserah. Ya, mau baca sholawat 1000 kali sebelum tidur tidak apa-apa, mau apa-apa semua nggak apa-apa, baik. Ya, tapi ini loh, ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok kita ini milih yang bukan sunnah? Ini tadi, paham ya? Semua baik. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Lagi.
Tidak yakin lagi. Kalau orang kena atak itu kayak Sesak napas. pesawat itu gimana? Sesak napas. Kalau Indian Beb, Indian. Tindian kayak Indian apa? gimana itu Beb? Kayak Tidurnya kayak ketindihan kayak. Oh. ketindihan. ya kita baca itu nggak bisa kayaknya. Ah. Ya itu tadi kurang apa namanya? Kurang baca doa. Kurang baca doa. Diganggu sama syaitan. Nah kalau misalkan orang head ya. Ya Beb. Kalau orang head tidak apa-apa. Ini untuk orang junub atau orang head nggak apa-apa karena ini kita membaca ayatnya ini dengan niatan wirid. Anta baca tuh ayat Dalam yang keadaan tadi. junub itu lagi atau dalam keadaan head tidak apa-apa. Yang baca ayat yang Ali Iya. Imran semua itu. Karena niatnya kita untuk tahassun, penjagaan Jadi diri dan niat wirid. dulu ya. Iya. Niat dulu. Niatnya kalau penjagaan diri dan tahassun atau wirid. Niat dulu. Tapi kalau niat baca Al-Quran, ya enggak, itu yang tidak boleh. Paham kan? Nah ini ada hadis lagi satu Nabi dari Nabi SAW. Ya, man qara'a inda naumihi ayat al-kursi wa akhir suratil Baqarah, ya kafata, kata Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang baca 2 ayat sebelum dia tidur, apa? Ayat kursi dan akhir surat Baqarah. Ayat surat Baqarah ini amanah Rasul bima unzila ilaihi sampai akhir. Dari Allah yang fasal. Enggak, kalau yang Anda tahu di situ. Dari amanah Rasul. Amanah Rasul karena satu ayat, 2 ayat. yang disebutkan 2 sama. ayat berarti. Ya kalau sama ayat kursi 2 ayat. Enggak, sama la ilaha illallah kan 2 ayat berarti. 2 ayat. Rasul ya 2 ayat. Oh iya. Akhir surat Baqarah Nabi Muhammad SAW. Engkau mau ditambah apa? Syahidallahu apa? Lillahi. Boleh. Boleh, bagus. Kan biasa satu paket. Iya, iya, satu paket lillahi dari lillahi ya. Paham? Barang siapa yang baca itu ayat kursi dan akhir surat Baqarah, maka dia kafata. Ini dia akan mencukupi dia. 2 ayat ini akan memberi kecukupan dia, baik dari segi kekuatan, dari segi rezeki dan lain sebagainya. Paham ya? Itu tadi disunahkan selain itu.